Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Fataqattu amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Para ikhwatul iman yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang tadi dibacakan itu terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 52 dan 53. Ayat surat Al-Mu'minun ayat 52 dan ayat 53. Dengan melihat dua ayat tersebut, penyusun tafsir Al-Marughi dia membuat suatu pertanyaan. Karena di ayat ini menyatakan bahwa agama Allah itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad pun satu. Sekali lagi, agama dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah itu agama itu satu. Sehingga ditegaskan lagi di dalam surat Ali Imran ayat 19. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil Islam. Dengan ayat tersebut berarti zaman Nabi Adam namanya juga sama, Islam. Mengapa muncul agama Nasoro? Mengapa muncul agama Zoroaster? Di dalam surat Al-Imran dijelaskan, wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ahli kitab dulu itu tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, kecuali begitu datang wahyu Allah, begitu datang keterangan dari Allah yang dibawakan oleh Rasulnya, mulai mereka tidak setuju. Di sini diterangkan mim ba'di maja'ahumul ilmu, sesudah itu datanglah ilmu, barulah muncul baghyan bainahum. Mulai mereka benci, mulai mereka dengki, mulai mereka hasud. Asalnya ketika Nabi Musa belum menerima wahyu, dia mengakui atas kebaikan Nabi Musa. Tapi begitu Nabi Musa melarang bahwa tidak boleh musyrik, mulai mereka baghyan bainahum.
Di zaman Nabi Isa, ketika Nabi Isa belum menerima wahyu, mereka cinta kepada Nabi Isa. Tapi begitu Nabi Isa melarang musyrik, Nabi Isa kalaulah tidak diangkat dan diselamatkan oleh Allah, Nabi Isa akan dibunuh. Bagyam bainam. Dengan demikian munculnya agama-agama yang tidak agama tauhid itu karena benci terhadap Nabi dan terhadap Rasul. Sehingga Al-Maraghi dihususkan kepada umat Islam. Di sini ada kalimat wa aina antum ya itba'a Muhammadin. Di mana posisi kalian sebagai pengikut Muhammad? Pertanyaan kepada kita. Setelah membaca terhadap ayat tadi, setelah tahu bahwa agama itu agama tauhid dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah, lalu penyusun Al-Maraghi dia bertanya, aina wa aina antum ya itba'a Muhammadin. Di mana kalian, posisi kalian, wahai yang mengaku mengikuti Muhammad? Sampai di sini, malakum kaifa tafarraqtum ahjaban. Apa kepentingan kalian? Mengapa kalian berpecah-pecah sampai muncul beberapa kelompok? Padahal dalam Al-Quran dilarang, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalian harus berpegang teguh terhadap tali Allah. Ini bagi umat Muhammad nih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalian harus berpegang teguh terhadap tali Allah seluruhnya. Lalu dijelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah pernah menasihati kepada Zaid bin Arqam dengan kalimat, inni tarikum fikum kitaballahi wa hablullah. Sesungguhnya akulah yang meninggalkan, mewariskan buat kalian, yaitu kitab Allah. Itulah yang dinamakan hablullah itu. Yang dinamakan hablullah bukan berupa tali, tapi itu kata pinjaman, artinya kitab Allah, Al-Quran lah sebagai hablullah. Sampai ditegaskan lagi di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, inna hadzal qur'ana sababun tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaidikum. Sesungguhnya Quran inilah sebagai tali perantara antara kalian dengan Allah. Ujung yang satu dipegang oleh Allah sebagai pemberi wahyu, ujung yang satu sebagai pelaksana adalah kalian. Maka Rasulullah memerintahkan fatamassaku bihi fa innakum lang tadillu ba'dahu abadan. Kalian harus berpegang teguh kepada tali Allah itu, kepada Al-Quran itu. Kalian tidak akan sesat selamanya. Ini jaminan dari Rasulullah.
orang tidak akan sesat, tidak akan berpecah belah. Kalau semuanya berpegang teguh terhadap Al-Quran. Sampai di akhir kalimat itu ada kalimat jami'an. Seluruhnya. Jangan iman kepada Al-Quran sebagian, sebagian lagi tidak iman. Itu diancam oleh surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 85. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Al-ayat. Apakah kalian mau tergolong orang-orang yang beriman terhadap sebagian kitab dan kafir terhadap sebagian kitab? Maka kalaulah kalian berbuat demikian, fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum, tidak akan ada balasan bagi orang yang melaksanakan di antara kalian itu illa khizyun, hanyalah kehinaan dan kenistaan. Di mana? Fil hayatid dunya, di dunia pun Allah akan membuat kehinaan dan kenistaannya. Apa yang terjadi sekarang? Biar umat Islam banyak bilangannya, biar umat Islam persentasenya besar, karena umat Islam tidak berpegang teguh terhadap Al-Quran, sehingga umat Islam dipecah belahkan, diporak-porandakan, semua kalah. Dengan hal keluar dari relnya, keluar dari Al-Quran, tidak mau dihukumi dengan Al-Quran, maka umat Islam walaupun bagaimana tidak akan bisa menguasai di dalam suatu masalah. Coba perhatikan, dari zaman kita merdeka sampai sekarang, kapan partai Islam menang? Kapan partai Islam menang? Dulu zaman Masumi, lalu muncul PSII, lalu muncul Nahdlatul Ulama. Kita dari awal sampai sekarang pun selalu kalah. Kalau melihat kepada ayat ini, berarti saudara-saudara kita dan termasuk kita sudah melepaskan terhadap perintah Allah untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran. Paling tidak iman sebagian, kufur sebagian. Maka pantas setelah kalimat itu, wala tafarroku, kalian jangan berpecah belah. Karena akibat tidak berpegang teguh terhadap Al-Quran, tidak berpegang kepada seluruhnya Al-Quran, sehingga timbul jadi pecah belah, sehingga antar kita timbullah persaingan-persaingan, timbullah pertentangan-pertentangan, timbullah perdebatan, sukar untuk disatukan. Sehingga pantas pertanyaan dari pengarang Al-Maraghi mengatakan, mahalakum kaifa tafarraqtum ahjaban halil ihtilaf al-madhahib kasyafi'iyati wa malikiyati wa zaidiyati wa si'ati yufarriqul aqidata wa kaifa yakunu hadha sababu tafarruqati fa hal taghayyarud din wa hal taghayyarul Qur'an wa hal taghayyarul qiblat fa hal haddasa isra kalla. Kata penyusun Imam Al-Maraghi, dia mengatakan, apakah karena perbedaan madhab?
Terasa oleh kita kan? Ini madhab Syafi'i, begitu disodorkan Al-Quran, ini menurut madhab Syafi'i demikian. Apakah karena madhab Maliki atau madhab Hanafi, madhab Hambali? Apakah karena madhab? Maka dengan fanatik demikian, itulah yang membuat perpecahan antar kita. Sampai muncul lagi, apakah karena madhab Jaidiyah atau madhab Syiah yang dia mengatakan Al-Quran itu tidak lengkap, bahwa ada Al-Quran surat-surat dan juz yang bertambah? Apakah karena perubahan Al-Quran? Apakah karena perubahan kita salah kiblat? Maka ini akibat kembali kepada Al-Quran tadi, bahwa inilah wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu yang bainahum. Tidak lain hanyalah kedengkian, ketidaksenangan, ketidaksetujuan. Umpamanya pemimpin diangkat dari ini tidak setuju karena pimpinannya dari situ, pemimpin dari sini tidak setuju karena demikian. Semuanya tidak akan bisa berhasil kalau tidak kita kembali terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Para ikhwatul iman yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan sekelumit ini jadi renungan bagi kita agar kita bisa mengecap bagaimana nikmatnya beragama Islam. Kalau gini kan tidak jadi nikmat, apalagi orang yang awam. Jadi bingung, mana yang benar? Maka inilah akibat kebencian, akibat ketidakberesan dari awal sampai sekarang pun, sehingga mengakibatkan kita berpecah belah yang sukar disatukan lagi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala nikmatidz zahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum bi syai'in innama amruhum ilallahi summa yunabbihum bima kanu ya'malun. Para ikhwatul iman yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat surat Al-An'am ayat 159. Allah menerangkan sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama dan menjadikan beberapa kelompok. Di dalam surat Al-An'am tersebut, itu semuanya dipasrahkan kepada Allah. Sampai Allah menerangkan lasta minhum bisyai'in. Bukan tanggung jawab kamu Muhammad perbuatan mereka itu. Innama amruhum ilallah, semuanya dipasrahkan kepada Allah. Summa yunabbihum bima kanu yaf'aluna. Nanti di yaumil akhir Allah akan memperjelaskan, Allah akan menerangkan. Lalu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan At-Tabrani juga Imam Al-Baihaqi yang diterima dari Umar bin Khattab, Rasulullah pernah menasihati kepada Aisyah, pernah mengajarkan kepada Aisyah, seorang istri yang dianggap paling cerdas
istri Rasulullah yang paling cerdas. Maka Rasulullah mengajarkannya kepada Aisyah, ya Aisyah tuh innalladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an, yang tadi dibacakan, hum ashabul bid'ah, mereka itu orang yang memecah belah agama dan menjadi beberapa kelompok itu. Ini hadisnya sahih. Hum ashabul bid'ah, mereka itu adalah orang yang melaksanakan ibadah yang Rasulullah tidak memberi contoh, tidak melaksanakannya. Jadi orang yang memecah belah itu orang yang demikian. Wa ashabul ahwa, orang yang mengikuti kepada kesenangannya saja. Yang ketiga, wa ashabud dolalah, orang yang melaksanakan kesesatan. Keun we sesat-sesat oge, daku tiba heula ge sepuh urang ge kitu. Jadi tiga kelompok inilah yang oleh Rasulullah dikatakan pemecah belah agama. Sehingga antara satu dengan yang lainnya, embung kadinya mah berjamaah teh da eta mah sok utek-utekan, da kadinya mah tara kunut. Ini akibat perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah mempertegas, min hadhil ummati, inilah dari umatku, laisat lahum taubatun, bagi mereka yang tiga kelompok tadi tidak akan diterima tobatnya, tidak akan dibukakan pintu tobatnya. Ini sangat rugi kan, karena semua manusia punya kesalahan, semua manusia punya kekeliruan. Kalaulah pintu tobat ditutup, mau kepada siapa kita bertobat? Ini Rasulullah menegaskan, laisat lahum taubatun, bagi mereka tidak ada menerima tobat. Sampai dua kali Rasulullah, ya Aisyah tuh, wahai Aisyah, inna likulli sohibi danbin taubatun, sesungguhnya orang yang melaksanakan dosa itu masih dibukakan tobatnya. Sampai di dalam hadis, walaupun dosanya sebanyak buih laut, kalau dia bertobat dengan tobat yang betul, maka Allah taubatar nasuha, akan menerima taubat dengan secara baik. Ghairu ashabil bid'ah, bukan bagi orang-orang yang melaksanakan suatu ibadah yang tidak Rasulullah melaksanakannya. Wa ashabil ahwa, dia beribadah hanya senangnya saja. Laisat lahu taubatun, tidak ada baginya pintu taubat. Naudzubillah. Sehingga ditegaskan di dalam Quran surat Ar-Rum, mengapa tidak dibukakan pintu taubat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Di antara orang-orang yang memecah belah agama mereka itu, sampai terjadi beberapa kelompok, tiap-tiap kelompok mereka merasa bangga dan merasa benar perbuatannya sendiri. Jadi kalau sudah merasa benar, merasa bangga, walaupun ditegur bagaimana, mereka sudah tidak mau mendengar lagi. Inilah laisa lahum taubatun.
Walaupun bagaimana dia melaksanakan kesesatan, tapi dia masih dibukakan oleh Allah pintu taubat, Allah akan menerima taubatnya. Tapi kalau tidak mau bertobat, merasa benar sendiri, inilah yang dikatakan tergolong tadi laisa lahum taubatun. Para ibatul iman yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan segelumit ayat-ayat Al-Quran ini menjadi pemikiran kepada kita agar kita bisa selamat, masih tetap dibukakan pintu taubat kita. Sebanyak dosa apapun Allah akan menerima taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.